Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Ini saya nemuin video lumayan lama ini, tapi belum saya dubbing. Saya kirain sudah hilang terhapus ya, ternyata masih saya simpan. Oke, saatnya kita bagikan ke teman-teman. Ini kasusnya Samsung Tab Galaxy Tab 3 ya. Ini tulisan Mandarin 8 GB. Kata usernya kena kernel panik ya, upload mode. Jadi kasus seperti ini saya rasa untuk Samsung Tab-tab lama itu kebanyakan larinya ke memori internal atau eMMC yang bermasalah. Kita akan coba hidupkan terlebih dahulu Samsung Galaxy Tab 3 dengan internal 8 GB. Ini versi Mandarin, hanya seperti itu, tidak sampai ke menu. Katanya ada tulisan kernel panik, kalau nggak salah kernel panik upload mode, tapi posisinya ini belum sampai ke tulisan itu, handphone sudah mati ya. Coba saya charger SMT211 dengan internal 8 GB. Ini kita akan coba cek untuk baterainya terlebih dahulu, apakah masih tersimpan tegangan ya. Kita akan coba cek berapakah tegangan yang tersisa di baterai ini dengan multimeter digital di skala DC. Ini 3,4, belum cukup untuk menghidupkan handphonenya sampai ke menu. Kita akan suntik tegangannya terlebih dahulu menggunakan 4,2 volt ya. Kita tunggu. A few moments later. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kita akan coba cek lagi berapakah tegangan yang tersimpan. Ini 3,5, saya anggap cukup. Kita akan coba charger manual seperti biasa, apakah terdeteksi pengisian berjalan. Masih tetap sama saja. Kita coba hidupkan. Kata usernya ada keterangan kernel panik upload mode, apakah seperti itu? Ya, ternyata benar ya, ada keterangan kernel panik upload mode. Seperti ini itu kebanyakan karena memori internal atau sering disebut eMMC itu write protect ya, atau tidak bisa kita flash lagi. Dan bisa teman-teman pastikan, ini ada keterangan lagi itu di samping kanan itu kabel tip apa itu, nggak jelas, kabel type 0. Tidak usah kita lama-lama perbaiki di software atau yang lain, kita langsung fokus di bagian memori internal atau eMMC nya, karena jelas-jelas untuk kasus seperti ini itu kebanyakan eMMC write protect dan wajib kita gantikan agar tidak seperti ini lagi ya. Karena untuk tablet itu kebanyakan memori internal bermasalah untuk seri-seri lama. Dan ada permasalahan lain, ternyata ini slot SIM cardnya itu rusak. Ada kartu yang masih terjebak ya di slot SIM-nya. Kita akan keluarkan terlebih dahulu. Ini ada kartu SIM di slot SIM yang sudah rusak, ini kita keluarkan lagi. Oke, ternyata ada permasalahan lagi ya, dan ini masih kartu Mandarin. Itu berarti bukan handphone resmi sini ya, handphone dari luar dengan kartu luar yang masih tertanam. Oke, kita fokus di bagian eMMC bawaan menggunakan 8 GB, dan ini CPU beserta RAM terpasang atas bawah. Kita fokus di bagian eMMC ini. A few moments later. Saya akan menggunakan bor eMMC. Jadi di sini saya akan coba mengebor secara perlahan. Pastikan untuk jalur di PCB-nya tidak banyak yang terkelupas atau rusak. Jadi kita fokus di bagian eMMC-nya. eMMC saya bor untuk meminimalisir kaki-kaki di bagian PCB agar tidak rusak ya. Setelahnya kita akan coba angkat eMMC-nya. Karena untuk Samsung kebanyakan memang setiap IC itu banyaknya dilim ya, kebanyakan dilim seperti ini. Jadi kita wajib hati-hati, pastikan untuk mengebor kalau teman-teman ingin jalurnya aman. Dan setelah kita bor, kita congkel seperti biasa. Kita buang lem-lem di tepian eMMC-nya itu terlebih dahulu untuk mempermudah, pastinya seperti itu. Setelah semuanya siap, kita congkel secara perlahan.
Untuk angin dan setelan panas di blower tidak saya rubah, saya pasti menggunakan 340 derajat dan angin di 4. Setelahnya kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada di PCB untuk pemasangan berikutnya agar presisi tentunya. A few moments later. Oke, bila dirasa sudah selesai untuk pembersihan eMMC-nya, pengangkatan serta pembersihan sisa-sisa lemnya sudah selesai, baru kita siapkan UV box, kita siapkan eMMC yang akan kita gantikan. Buka UV eMMC toolbox-nya, klik kanan Run as Administrator. Kita tunggu hingga UV eMMC toolbox-nya terbuka. Sudah saya siapkan eMMC penggantinya, pastinya BGA153. Bisa teman-teman gantikan menggunakan IC eMMC KMVTU. Karena yang kita gunakan hanya penyimpanannya saja tanpa RAM ya pastinya. Jadi kalau KMVTU itu ada LPDDR atau RAM, saya menggunakan eMMC yang tidak ada LPDDR-nya atau hanya penyimpanan biasa dengan memori internal 16 GB ya, tanpa RAM. eMMC biasa. Oke, identifi eMMC siap, kita coba identifi apakah eMMC dalam keadaan sehat. Ya, di sini device is not boot enable default 16 GB dengan formasi boot 1, boot 2 dan RPMB 444. Kita identify device dan kita coba cek nantes ya, apakah ada rapot merah, itu hijau semua. Bisa dipastikan masih sehat, untuk kesehatannya juga masih benar-benar sehat, belum pernah terpasang. Siap kita coba pasang, berarti ini kita reset terlebih dahulu, factory erase, kita reset, kita identify kembali apakah sudah siap kita pasang. Oke, ternyata aman ya, sudah semuanya kita siapkan. Untuk damnya juga sudah siapkan, tinggal kita masukkan, kita geser ke tab user area atau yang lain. Ini juga sudah kita dapati internal 16 GB untuk damnya. Boot partisi 1 is enable for boot, tapi untuk formasinya berubah 22128. Itu biasanya boot kemarin saya menggunakan eMMC dari KMVTU. Oke, kita tulis dulu untuk extended CSD nya agar formasinya berubah. Yang tadinya 444 menjadi 22128. Setelahnya boot 1 dan boot 2 kita isikan, dan setelah ini kita langsung isi ke user areanya. Oke, seperti itu stepnya. Oke, sudah selesai. Saya sudah percepat karena membutuhkan waktu lebih dari 20 menit ya. Kita identifikasi kembali. Untuk identifinya ada keterangan 16 GB sama dengan DAM tadi ya. Untuk boot partisi 1 is enable for boot, formasi juga tidak berubah. Berarti sudah siap kita pasang. Kita tutup untuk UV box-nya dan kita beralih ke pemasangan eMMC-nya. Saya rasa eMMC-nya sudah siap kita pasangkan dengan DAM yang sudah kita isikan. Setelahnya kita pasang seperti biasa. Untuk setelan angin dan panas di blower tidak saya rubah, untuk panas di 340 derajat serta angin di 4. Seperti itu pemasangan. Mungkin teman-teman sudah punya feel tersendiri. Jangan lupa titiknya jangan sampai salah ya. Kita usahakan untuk presisi. Oke, setelah terpasang tidak lupa kita bersihkan dan kita dinginkan ya. Seperti biasa, seperti itu kita step-stepnya untuk pemasangan. Setelah selesai kita bersihkan, kita dinginkan. Siap kita pasang kembali.
Kita rakit ulang kembali dan setelah ini pasti masih banyak stepnya juga. Karena setelah kita isikan file eMMC-nya sudah kita pasang, setelahnya kita wajib untuk flashing, biasanya seperti itu. Oke, ini handphone sudah ada keterangan charger masuk, berarti bisa dipastikan untuk pemasangan eMMC-nya tidak ada masalah. Coba kita hidupkan, ini seharusnya masih logo ya. Oke, Samsung Galaxy Tab 3 masih dalam keadaan logo. Setelahnya kita akan flashing menggunakan full firmware ya, karena ini dari Mandarin, jadi bukan dari Indonesia ya, atau bukan dari resminya. Kita wajib full flash menggunakan firmware dengan bit ya, disertai bit pastinya seperti itu. Oke, kita masuk ke Odin Flash Tool. Kita masukkan firmware penuh, full firmware-nya disertai bit seperti ini. Akan kita isikan ke Samsung Galaxy Tab 3 nya. Saya akan coba percepat untuk proses flashingnya. A few moments later. Oke, handphone sudah selesai dalam proses flashing menggunakan full firmware. Kita tunggu. Setelah ini kita akan coba hidupkan. Seharusnya handphone sudah sampai ke menu ya. Seharusnya handphone sudah sampai ke menu. Kita bongkar pasang lagi baterainya. Kita hubungkan ke charger karena memang untuk baterainya belum terisi penuh. Kita supply menggunakan charger. Logo Android menghapus ini ya, atau malah upgrade berjalan. Kembali ke logo lagi dan saya rasa sudah sampai ke booting Samsung normal ya ini. Oke, alhamdulillah sudah ada keterangan selamat datang. Alhamdulillah sudah ada keterangan selamat datang, pilihan bahasa sudah normal. Oke, namun handphone belum cukup suplainya. Saya akan coba charger dulu ya, hingga beberapa persen dulu. Saya akan coba charger terlebih dahulu karena ini belum sepenuhnya kuat, sebelum sepenuhnya terisi penuh. Saya akan coba charger terlebih dahulu. A few moments later. Oke, saya rasa sudah sedikit terisi walaupun belum begitu penuh. Kita hidupkan, semoga saja sudah bisa masuk ke menu ya. Tadi di pilihan bahasa mati karena belum terisi penuh, kali ini sudah bisa kita lewati. Kita akan masuk di pengaturan terlebih dahulu untuk memastikan apakah internalnya sudah membengkak. Yang sebelumnya 8 GB berubah menjadi 16 GB. Oke, berarti sudah aman ya internalnya. Lanjut kita cek di bagian versi pita basis atau basebandnya. Oke, untuk versi pita basis aman, tapi masih ada PR ya pastinya untuk perbaikan emailnya, karena ini emailnya masih 0000. Jadi kita diwajibkan untuk mengisi emailnya agar terkoneksi ke jaringan pastinya. Kita buka dulu opsi pengembangnya. Kita aktifkan debugging USB. Mungkin teman-teman di sini sudah hafal untuk caranya. Seperti itu, debugging USB sudah kita aktifkan, dan setelah ini kita akan coba matikan handphonenya. Lanjut menggunakan box Octopus ya. Lanjut menggunakan Octopus box. Kita siapkan Octopus box-nya. Kita akan lakukan perbaikan email. Masuk ke download mode, kita hubungkan ke PC, kita buka Octopus box-nya. Ini untuk modem device manager di PC sudah terdeteksi ya tabletnya. Klik kanan Run as Administrator untuk Octopus box-nya. Kita akan coba perbaikan emailnya. Untuk step pertama wajib kita root terlebih dahulu.
Jadi saya akan coba isikan recovery ini. Untuk routingnya kita gantikan recovery image ini menggunakan recovery root atau super user, bukan dari recovery bawaan ya. Jadi untuk recovery image-nya kita pastikan TWRP masuk di tablet Samsung Tab 3 ini, dan kita gunakan SD card tambahan. Kita isikan file routingnya ke SD card. Agak ribet ternyata untuk pengisian emailnya. Jadi file ini nanti saya sertakan di deskripsi. Untuk file rootnya sudah saya kopikan ke SD card. Setelahnya kita akan coba flashing file root tadi menggunakan recovery TWRP ya, dari tablet itu sendiri. Jadi kita akan masukkan tabletnya ke posisi recovery mode dengan TWRP yang sudah kita flash menggunakan Octopus Box. Oke, kita matikan, kita masuk ke recovery mode setelah ini. Jangan lupa untuk memori eksternalnya atau SD cardnya kita masukkan. Setelahnya kita masuk ke recovery mode dengan menggunakan tombol volume up disertai home dan power. Kita tekan bersamaan seperti biasa untuk masuk ke recovery mode yang sudah kita rubah pakai Octopus Box. Untuk proses recovery modenya berubah ya, ini TWRP nya sudah kita coba rubah. Untuk recovery modenya ini kita akan pilih rootnya di eksternal atau kartu SD card micro SD ya, eksternal ya, dan kita flashing untuk file rootnya. Kita tunggu hingga proses flashing root ini berhasil dan handphone akan reboot ulang ya. Kita tunggu. Oke, kita cari menu untuk super usernya. Kita masuk ke aplikasi. Apakah super usernya sudah terinstall? Sudah masuk ya, ini Super SU ini sudah kita install, berarti handphone sudah dalam posisi routing. Setelah ini kita wajib untuk menghubungkan ke PC lagi dan kita akan mencoba perbaiki emailnya. Sebagai catatan teman-teman, untuk perbaikan emailnya sebisa mungkin teman-teman siapkan email yang sudah terdaftar. Jadi agar tidak mengulang lagi step-stepnya, lebih baik kita cek di Kemenperin apakah emailnya terdaftar atau tidaknya. Sebisa mungkin gunakan email yang terdaftar, dan setelahnya kita akan isikan email yang sudah terdaftar tadi di Kemenperin ke Octopus Box ya. Dan kita siapkan Octopus Box-nya, kita buka Octopus Samsung Tool, klik kanan Run as Administrator. Kita fokus di bagian perbaikan email di Samsung Galaxy Tab 3 ya, SMT211. Kita identify device, ada keterangan untuk mengiyakan di tabletnya. Oke, sudah teridentifikasi dengan baik. Untuk emailnya masih email 0000. Kita siapkan email yang sudah kita kopikan ya. Kita pastekan ke tabel email pertama dan kita akan coba tulis. Ada keterangan untuk super user request, kita izinkan juga. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, ternyata kita diwajibkan menggunakan kabel tambahan, kabel UART. Ini kabel dari RJ45 menuju ke micro ya. Jadi kabel UART ini untuk pengisian email. Kita hubungkan. Oke, ternyata kabelnya sudah masuk, namun boxnya malah terputus ya. Apakah masih bisa dilanjut? Oh, ternyata berhasil, ada keterangan sudah terunlock, berarti bisa kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita masukkan kabel data lagi. Setelahnya kita akan coba identify ulang read infonya. Apakah terdeteksi dengan bagus? Emailnya masih 0000 ya. Masuk ke tab repair, kita siapkan email yang sudah
kita cek di Kemenperin dan pastinya sudah terdaftar ya. Baru kita masukkan emailnya. Oke, ternyata foreclose ya, yang tadi sudah bisa teman-teman ketahui untuk card infonya bermasalah. Octopus box-nya minta dikoneksikan kembali. Saya akan coba restart ulang untuk tabletnya biar sama-sama kita restart ya. Untuk box-nya juga kita reconnect kembali, tablet juga kita restart kembali. Kita hubungkan lagi. Stepnya masih sama, kita identify ulang, kita read info, dan masih diketahui untuk emailnya 0000, masuk ke tab repair. Kita masukkan email yang sudah kita kopikan tadi dan super user ternyata sudah ada keterangan, berarti sudah masuk. Baru kita lanjut untuk memakai kabel UART-nya ya. Di sini untuk penggantiannya disuruh disconnect USB kabel, connect phone via UART, ya, via kabel yang RJ45 itu, yang merah itu kita masukkan, dan proses penulisan email pun berhasil. Setelahnya kita akan coba restart ulang untuk tabletnya, dan setelah restart kita akan cari tahu apakah emailnya memang sudah terisi atau belum. Kita cek setelahnya. Oke, handphone sudah masuk ke menu, fokus langsung ke pengaturan atau setelan, dan kita akan cek di bagian status atau emailnya. Oke, kita langsung menuju ke setelan pengaturannya. Untuk versi pita basis dan emailnya kita akan coba fokus di situ dulu ya. Masuk ke pengaturan tentang perangkat atau tentang ponsel. Untuk statusnya apakah emailnya sudah terisi dengan baik atau belum. Oke, di sini emailnya sudah aman. Kita cek di bagian depan ya, dial up-nya. Untuk dial up-nya itu bintang pagar 06 pagar. Dan benar ya, sudah berhasil. Alhamdulillah, berarti email sudah aman. Untuk emailnya bisa teman-teman samakan di belakang baterai seperti itu ya. Tapi jangan salah. Jadi teman-teman sebisa mungkin cek dulu di database Kemenperin apakah emailnya terdaftar atau tidaknya. Oke, kita cek masuk di bagian penyimpanan atau memori internalnya yang sudah kita gantikan. Berarti ini sudah fix ya, sudah benar semuanya. Hanya saja masih ada satu PR tersisa, ini kartu SIM card Mandarin dari, yang pasti bukan dari sini, dan terjebak di slot SIM yang bermasalah tadi ya, yang bermasalah. Jadi di awal tadi ada kartu SIM yang masih terjebak di slot SIM-nya. Ini emailnya sudah masuk dan PR-nya kita wajib untuk memperbaiki kartu SIM-nya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.